Secara historis, perkembangan filsafat dalam Islam dapat dikatakan dimulai oleh pengaruh kebudayaan Helenis yang terjadi akibat bertemunya kebudayaan Timur, Persia, dan kebudayaan Barat, Yunani. Nah, pengaruh ini dimulai ketika Iskandar Agung atau yang biasa dikenal oleh masyarakat dunia dengan sebutan Alexander the Great, yang merupakan salah satu murid dari Aristoteles, berhasil menduduki wilayah Persia pada 331 sebelum Masehi. Nah, akulturasi kebudayaan ini mengakibatkan munculnya benih-benih kajian filsafat dalam masyarakat muslim di kemudian hari. Nah, penerjemahan literatur-literatur keilmuan dari Yunani dan budaya lainnya ke dalam bahasa Arab secara besar-besaran di era Bani Abbasiyah yang terjadi sekitar tahun dalam kurun waktu 750 sampai 1250-an Masehi. Nah, dapat dikatakan memberi pengaruh terbesar terhadap kemunculan dan perkembangan kajian filsafat Islam klasik. Peristiwa tersebut kemudian menjadikan periode ini sebagai zaman keemasan dalam peradaban Islam. Ini sekaligus menunjukkan keterbukaan umat muslim terhadap berbagai pandangan yang berkembang saat itu, baik dari para penganut keyakinan monoteis lainnya. Misalnya seperti kaum Yahudi yang mendapatkan posisi penting saat itu di negeri-negeri Islam, hingga kaum pagan yang terlihat dari ketertarikan umat muslim terhadap literatur bangsa Yunani kuno yang mana sering diidentikan dengan ritual-ritual paganisme. Nah, kemudian merujuk pada periodisasi yang dicetuskan oleh Harun Nasution, perkembangan kajian filsafat Islam dapat dibagi ke dalam 3 periode, yaitu yang pertama periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan yang ketiga periode modern. Nah, periode klasik dari filsafat Islam diperhitungkan sejak wafatnya Nabi Muhammad hingga pertengahan abad ke-13, yaitu antara 650 sampai 1250 Masehi. Nah, periode selanjutnya disebut periode pertengahan, yakni antara kurun tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Periode terakhir yaitu periode modern atau kontemporer, berlangsung sejak kurun tahun 1800-an hingga saat ini. Nah, aktivitas yang berhubungan dengan kajian filsafat Islam kemudian mulai berkurang pasca kematian Ibnu Rushd pada abad ke-12 Masehi. Terdapat banyak pendapat yang menganggap Al-Ghazali sebagai sosok utama di balik kemunduran kajian filsafat Islam. Gagasan-gagasan Al-Ghazali yang diterbitkan dalam bukunya Tahafut Al-Falasifah dipandang sebagai pelopor lahirnya kalangan Islam konservatif yang menolak kajian filsafat dalam Islam. Nah, buku ini nih memuat kritik terhadap kajian filsafat yang ditawarkan oleh filsuf seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi yang dianggap mulai menjauhi nilai-nilai keislaman. Namun pandangan ini kemudian menjadi perdebatan dikarenakan Al-Ghazali juga dikenal secara luas oleh pemikir-pemikir Islam sebagai seorang filsuf. Bahkan dalam pendahuluan di buku tersebut, Al-Ghazali menuliskan bahwasannya kaum fundamentalis adalah kaum yang beriman lewat contekan, yang menerima kebohongan tanpa verifikasi. Ketertarikan dalam kajian filsafat Islam dapat dikatakan mulai hidup kembali saat berlangsungnya pergerakan Al-Nahda pada akhir abad ke-19 di Timur Tengah yang kemudian berlanjut hingga kini. Nah, beberapa tokoh yang dianggap berpengaruh dalam kajian filsafat Islam kontemporer diantaranya ada nama Muhammad Iqbal, Fadlur Rahman, Syed Muhammad Naqib Alatas, dan juga Buya Hamka. Terima kasih, itu sedikit penjelasan seputar sejarah filsafat Islam dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena sesungguhnya kesalahan murni datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.